Cafe. Selamat datang di podcast Ruang Sejiwa episode 3. Ruang Sejiwa, satu hati, satu jiwa, wartakan kasih Kristus. Perkenalkan, nama saya Francisca Dea Musdalia. Perkenalkan, nama saya Ephraim Selnerio Marbun. Ya, kami berdua adalah host di podcast Ruang Sejiwa ini episode ketiga. Saat hari ini kita udah mendatangkan narasumber yang sangat luar biasa. Boleh perkenalkan, Ibu? Saya Yanti dari Presidium Bunda Gereja Paroki Santa Tresia. Iya, Ibu dari komunitas? Legio Maria. Legio Maria. Selanjutnya? Saya Noni dari Presidium Bunda Rahmat Ilahi Paroki Santa Maria Ratu Rosario. Nah, jadi Rio, narasumber kita ini sangat luar biasa. Ini dari dua paroki, Rio. Paroki ya. Iya, dari Santa Teresia dan juga dari Santa Maria Ratu Rosario. Jadi narasumber kita di episode ketiga ini dari Legio Maria. Nah, Sobat Ruang Sejiwa, kita telah kedatangan narasumber nih. Narasumber dari Legio Maria. Teman-teman dan sobat-sobat sekalian kan, apa sih itu Legio Maria ya kan? Mungkin belum tahu ya, belum Sobat tahu. Sejiwa mungkin belum tahu apa itu Legio Maria. Betul sekali Kak Dea. Mungkin kita langsung tanya saja ke narasumber terhebat kita, yaitu Cenoni. Apa sih itu Legio Maria, sejarahnya gitu. Asal usul ya, juga. biar kita sama-sama tahu apa itu Legio Maria. Legio Maria adalah kerasulan awam yang berdiri di bawah gereja Katolik yang melayani sesama umat kita yang membutuhkan, dan juga kita melayani juga di bawah gereja Katolik. Gitu. Legio Maria sendiri berasal itu dari Dublin, Irlandia. Berdiri pada tanggal 7 September 1921 dan juga sudah berkembang di 160 negara. Jadi Legio Maria sendiri ini sudah sangat pesat perkembangannya gitu. Dan kita juga di sini juga maksudnya kita merangkul umat-umat yang membutuhkan doa gitu. Jadi kita uluran dan perpanjangan doa juga gitu. Jadi di saat ada yang sakit, kita bisa kunjungan kepada mereka gitu. Dan juga kita juga lebih memfokuskan kepada kaum-kaum miskin gitu. Kaum-kaum yang benar-benar membutuhkan pertolongan doa dari kita seperti itu. Mungkin Bu Yanti ada yang mau ditambahin? Iya, boleh. Legio Maria itu ke Indonesianya tuh tahun 2014. 2014. Berarti udah 100 tahun lebih. Iya. Gitu. Jadi kalau dilihat-lihat itu kategorial terlama itu justru Legio Maria tertua, iya gitu. Kalau datangnya ke Jambi gitu, karena kita ini saya bukan awalnya dari Jambi berkarya, jadi seingat saya memang dari Benteng Gading. Dari Benteng Gading waktu ke Jambi. Presidium pertama di Jambi itu Benteng Gading. Gitu. Seterusnya ada perkembangan lain dari Benteng Gading itu sempat menjadi 13 presidium. 13 presidium, banyak juga ya Bu ya. Oke. Itu nama Legio Maria berarti kita berpusat berdoanya khususnya untuk Bunda Maria, seperti itu Bu? Iya, kita tidak terpusat ke Bunda Maria ya. Sebenarnya kita terpusat tetap kepada Yesus. Seperti di Tesera, kita punya doa Tesera. Seruan yang pertama kali kita doakan itu adalah kepada Roh Kudus. Datanglah Roh Kudus, penuhlah hati umatmu dan nyalakanlah di dalamnya api cintamu. Jadi pertama kali itu kita tetap kepada Roh Kudus. Bunda Maria adalah sebagai komandannya Legio Maria. Jadi melalui perantara Legio Maria, Bunda Maria kita berkarya untuk perpanjangan tangan Kristus. Seperti itu ya. Memang mungkin juga dari saya dulu kecil-kecil memang yang tahunya dulu Legio Maria. Belum tahu, saya udah OMK. Jadi kita dulu sebelum tahu OMK, aku tahunya dulu gereja ada Legio Maria gitu. Betul. Oke, baik Bu, terima kasih. Kita udah mengetahui, sobat-sobat Ruang Sejiwa juga udah mengetahui asal usul tahunnya dan udah berdiri dan juga bukan di Indonesia berarti ya. Dan dari juga Dublin. iya.
Jauh sekali ya. Jauh. Dan Iya. kayaknya saya dan kita belum lahir, Legio Maria Legio sudah sudah ada dan berkembang dan kalau bisa dipertahankan sampai sekarang ya Bu ya. Betul. Betul. Apakah boleh untuk kaum seperti kami ikut Legio Maria? Boleh. Legio Maria itu terutama itu memang beragama Katolik dan Iya. sudah dibaptis. Kalau senior itu umur 18 tahun. Oh, 18 Kalau tahun. junior itu adalah di bawah 18 tahun. Oh, berarti Uh-uh. seperti kami OMK boleh ya Bu ya? Boleh banget. Itu berharap memang ada OMK Iya, Legio harusnya Maria Bu OMK. ya. Iya, mungkin Ibu juga, mungkin saya juga mau tahu, mungkin teman-teman Ruang Sejiwa juga Iya, mau tahu boleh. struktur organisasi di dalam komunitas Legio Maria ini Iya. ada apa aja? Bu? Struktur organisasinya itu kita pertama kali dari Konsilium Dublin. Konsilium, terus di bawah Konsilium adalah Senatus Bejana Rohani. Kita ada 2. Oh ya. Senatus Bejana Rohani dan Senatus Malang gitu ya, Jakarta Malang. Jadi kalau Bejana Rohani itu dia membawahi itu Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan, Sumatera. Kalau untuk Senatus Malang dia membawahi Jawa Timur, Jawa Tengah, NTT dan pokoknya yang bagian timur. Bagian timur Iya. sana. Jadi di bawah Senatus itu adalah Regia Medan, dan di bawah Regia adalah Kuria, di bawah Kuria adalah Komisium, di bawah Komisium adalah Presidium. Kita ini adalah yang paling terkecil. Gitu. Jadi kalau Komisium itu kita di bawah Komisium Palembang. Komisium Palembang di bawah Regia Medan. Regia Medan di bawah Senatus Jakarta. Oh, jadi sudah jenjang ada. strukturnya memang ada. Iya, sudah ada pengelompokannya by Iya. regional yang di sini Iya. daerah sini Iya. beda, kita yang mana. Oh, Terus seperti kota-kotanya juga sudah terbagi. Kota-kotanya udah Yang Malang dan Jakarta itu juga sudah terbagi. seluruh kota ada Bu ya? Seluruh kota ada. Seluruh kota Dan ada. kita semua itu saat kita tuh ada namanya buku pegangan. Nah, kita buku pegangan ini dipakai dan doanya adalah Tessera. Jadi buku pegangan Tessera inilah sebagai pegangan untuk Legio Maria. Jadi sebenarnya gini, sistem Legio Maria itu sangat disiplin dan teratur. Jadi kalau kita berpindah pindah Legio dimanapun kita berada, walaupun ada di Jambi, di Palembang, atau sekalipun kita ke Dublin, itu tetap sama. Tetap sama. Jadi kita itu biasanya 1 minggu itu adalah ada 1 kali rapat. Dan di rapat itu kita juga punya susunan rapat. Dan di dalam susunan rapat itu kita ada namanya perwira. Perwira itu ada ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara. Kita maunya gini, setiap kali rapat itu kita maunya teratur dan dilaporkan. Jadi ada struktur rapatnya apa sampai yang terakhir gitu ya. Jadi kalau Legio ini kan lebih masuk ke pelayanan ya, pelayanan dan tindakan nyata. Kalau kita sebagai legioner itu adalah perpanjangan tangan Tuhan, mestinya ya kita harus melakukan bukan melalui firman Tuhan aja, tapi melalui tindakan yang nyata. Kan dari firman Tuhan pun berkata gini, aku ada di penjara, aku ada di tempat-tempat orang miskin, aku ada di sini. Nah, Legio mengambil firman itu menjadi tindakan nyata dalam pelayanan kita. Seperti itu ya Bu ya. Dan berarti kita juga Legio ini berarti konsisten ya Bu ya. Konsisten. Itulah sangat. kunci dari Legio Maria bisa bertahan sampai sejauh sampai ini. 100 tahun Karena lebih. mungkin ada juga yang mungkin tidak konsisten seperti itu. Betul. Legio Maria umurnya panjang ya karena disiplin, konsisten dan berarti Iya. rutin rapat setiap minggu. Rutin, setiap minggu harus rapat. Karena kenapa? Kita tuh kan ada tugas. Kita bukan tugas pelayanan aja, tapi kita tugas doa dan karya. Jadi kalau tugas doa itu apa? Jadi kita setiap kali itu ada namanya Rosario Berantai. Apa sih Rosario Berantai itu? Itu yang mendoakan orang-orang yang membutuhkan pertolongan doa dari kita. Jadi kita itu mendoakan orang itu kita nggak kenal. Jadi ada dari penyakit kanker, penyakit stroke, penyakit tumor, minta jodoh, minta pengen hamil. Tapi puji Tuhan, sebagian dari yang kita doa itu ada yang terkabulkan. Dari yang minta jodoh Rio. Ya. Ya mungkin yang nonton mau berdoa mungkin bersama Rio. Iya. Terus Biar dapat jodoh.
ada yang terkabulkan, ada yang hamil sampai 5, 6 tahun, 7 tahun Iya, puji hamil. Terus Tuhan. kita nggak menyadari kita tuh doa tuh bukan setahun 2 tahun loh, ada yang Iya. 5 tahun 6 tahun. Kalau penyakit kanker tuh itu kan 5 tahun itu mereka sudah merasa bebas ya dari Iya. sakitnya. Jadi kalau tahun kelima, tahun keenam biasanya mereka udah minta, sudahlah saya udah merasa sudah menjadi kuat gitu. Jadi mereka minta dicabut doanya gitu. Jadi kita nggak kayak orang, oh sehari 2 hari, enggak, bertahun-tahun. Tahun-tahun. Iya. Jadi karya kita bukan karya pelayanan dengan mengunjungi orang-orang yang membutuhkan, tapi karya doa juga. Jadi doa dan karya pelayanan itu harus sejalan. Berarti doanya panjang, nggak putus-putus Nggak ya berarti ya, putus-putus, ya. karena satu hari itu kalau tergantung presidium ya. Oh, Kalau presidium tergantung. 15 orang, berarti satu hari berapa orang yang berdoa Oh rosario berantai untuk gitu. itu. Jadi misalnya ditugaskan 4 orang, jadi satu hari itu 4 orang berdoa rosario Iya. untuk orang-orang yang kita doakan tersebut gitu. Oh. Jadi nggak putus, tidak Nggak pernah putus ya. karena rosario berantai itu kita laporkan. Jadi kita laporkan, saya tidak terlaksana. Jadi kita tahu, oh ya kita beri tugas kalian tidak terlaksana. Tapi nggak ada dendanya sih. Nggak ada denda ya. Iya, nggak ada dendanya gitu. Cuma dia ya konsekuen kita untuk mendoakan mereka. Gitu. Iya. Kita juga berdoa ya pasti harus konsisten. Tapi Iya. konsisten bersama dengan Legio Maria, nanti kita juga diajarkan, terus juga dibagi tugas tadi ya Bu Iya, ya. iya. Bagi tugas ya Ce. Nanti aku kebagian yang rosario yang seperti ini, berarti harus tuntas seperti itu. Iya. Nggak ada remedial berarti. Nah, Beda ya. Oh gitu. Mungkin Rio ada yang mau ditanyain? Mungkin aktivitas atau karya dari Legio Maria? Iya, mungkin Tadi kan udah denger tadi mengunjungi orang sakit, Iya, doa, banyak mungkin sekali. apalagi Rio mungkin yang masih penasaran. ya masih penasaran tuh karya-karya apa aja yang ada di Legio Maria gitu. oh banyak sekali. Mungkin kalau kita nih kan bukan karya di luar paroki, di dalam paroki itu Oh, kita dalam paroki. berkarya. Misalnya kalau pembukaan bulan Maria, terus misalnya doa untuk nusa dan bangsa, Oh, kita iya. bersama Legio Maria dan adanya di paroki. Terus doa setengah jam pas bulan-bulan Maria, Legio harus berkarya. Terus ada yang menjadi prodiakon, menjadi tata laksana, kur Legio, terus menjadi lektor. Jadi kita ambil bagian juga di dalam liturginya Dalam liturgi gereja. Kalau untuk pelayanan keluar kita banyak sekali ya, banyak sekali, dan banyak sekali kejadian-kejadian yang kita di nalar kita tuh rasanya nggak mungkin tuh, tapi kok bisa gitu ya. Jadi banyak gitu, tiba-tiba tuh kita bisa berhadapan dengan orang yang kita doakan itu ada kuasa kegelapan di dia gitu. Orangnya tiba-tiba kerasukan setan di depan kita gitu. Jadi banyak sekali ya, pelayanan rumah sakit, orang-orang sakit gitu, orang-orang dulu ada kita ke penjara, anak-anak yang terlantar, baksos, wah banyak sekali. Begini, Legio itu memang senyap ya, Iya. tidak terdengar. Bahkan orang-orang paroki pun bilang begini, apakah Legio ada? Oh ya ada, tapi Ada. memang kita memang tidak mengumbar semua apa yang kita lakukan, ya nanti ya. Kita merasa harus kita orang yang kita layani dan Tuhan yang tahu. Ya karya kita nggak perlu yang dilihat oleh manusia kali ya. Iya. Jadi kita yang harus langsung Tuhan dan Bunda Tuhan Maria dan yang Bunda tahu Maria karya yang kita. tahu. Iya. Nah, jadi setiap pelayanan kita pun kita harus lapor. Karena apa? Setiap pelayanan itu kita harus lapor itu supaya di dalam rapat itu semua orang, maksudnya semua anggota tahu pelayanan kita apa. Dan itu berupa rahasia. Cuman dilaporkan saat kita di dalam rapat. Di luar rapat kita tidak akan membicarakan lagi tentang pelayanan kita. Nah, mungkin cerita sedikit. Jika orang misalnya di dalam keluarga ada keretakan rumah tangga, dia cerita ke kita. Nah, kalau kita nih gosipnya kuat, apakah semua orang akan tahu? Iya. Nah, itu yang kita sedikit, jadi bersifat rahasia gitu. Jadi kalau bilang aktivitas Legio, sangat banyak sekali ya, di luar gereja dan di dalam liturginya sendiri kita ikut ambil bagian. Iya, seperti ya mungkin contoh di gereja kita SMRR kemarin ya, di paroki
Santa Maria Ratu Rosario kemarin bulan Rosario ya, Iya, bulan Cenoni Rosario. ya, itu sudah terlaksana. Mungkin boleh diceritakan Cenoni, Iya, ataukah kemarin mungkin bakal berjalan setiap tahunnya Iya. seperti itu atau seperti apa kemarin Cenoni? di pembukaan bulan Rosario kita sudah menjual sekuntum Iya. mawar persembahan kepada Bunda Maria. Awal kali kami mau jualan bunga juga dukungan dari Bu Yanti. Terus terang saya udah, aduh Tuhan, kira-kira bisa nggak ya, Iya. berhasil nggak ya gitu kan. Cuman Iya. Bu Yanti tetap bilang, kamu percaya deh, kalau Bunda Maria mau bekerja, tanya kan, udah kamu tuh nggak usah sibuk-sibuk lah, tanya kan. Pokoknya nanti pesanan itu masuk Iya, gitu iya, kan. iya. Iya. Bener Kayak nggak merinding sih aku gitu nih, kan? merinding aku Bener, dengernya. bener nggak sih Iya, gitu iya. kan? Sampai datang pertama 3 tangkai, ya baru 3 tangkai. Terus datang lagi, ya baru 2 tangkai. Yang ini, oh puji Tuhan 8 tangkai. Sampai Iya. akhirnya detik-detik terakhir itu ada yang pesan 100 tangkai mawar, ada yang 60 tangkai mawar. Iya. Sampai kami malam waktu pas pengerjaan untuk hari H masih banyak yang minta. Kalau Wah. misalnya Iya. kita turutin itu 500 tangkai lebih Wih, yang puji kita jual, Tuhan. tetapi kami tidak bisa menyanggupinya karena waktu dan juga waktunya udah nggak keburu lagi Iya, nggak gitu, keburu. seperti itu. Jadi benar-benar luar biasa gitu kan, di saat Bunda Maria dan Tuhan Yesus mau bekerja atas pelayanan kita, benar-benar Bunda Maria dan Tuhan Yesus itu membantu kita gitu. Di situ Iya. kami benar-benar merasa sangat-sangat bersyukur gitu. Jadi kita bilang, aduh ini gimana ya, kita bisa nggak ya, kita bisa sukses nggak ya gitu. Iya. Mudah-mudahan nanti di tahun selanjutnya kami akan menjual bunga kembali dan semoga juga bisa berjalan dengan lancar. Dan Iya, juga amin. kita kemarin melihat euforia dari umat sendiri itu, mereka sangat antusias sekali dan sangat sukacita ketika membawa mawar dan mereka langsung mempersembahkan kepada Bunda Iya. Maria. Mereka sangat sukacita sekali gitu kan. Kita juga sangat senang gitu melihat mereka. Waduh, ternyata dampak ini tersalurkan kepada mereka. Jadi yang tadinya kita capek semuanya tuh sampai hilang semuanya gitu kan. Iya. Dari cuaca juga kita yang udah takut, aduh Tuhan jangan Iya, hujan ya, mendung-mendung, jangan ternyata hujan enggak. ya. Iya. Ternyata enggak. Dan juga kita lihat umat juga begitu sangat rame, sampai penuh kursi, sampai dikeluarkan lagi Iya. sampai ke belakang sana gitu kan. Saya lihat, aduh puji Tuhan banget ya, sukses ya Luar gitu biasa. kan, Iya. luar biasa gitu kan. Kita di situ bener-bener sangat luar biasa gitu kan. Jadi sama teman-teman juga kita bagi tugas, ya udah yang doa rosary di depan, kita yang ngurus ini gitu kan. Iya. Sampai yang awal-awal gitu kita merasa kita sanggup nggak ya, tapi dengan seiring berjalannya waktu, dengan perantaraan Bunda Maria dan juga Tuhan Yesus, kita semua dilancarkan semua acara kita seperti Iya. itu. Mungkin sedikit saya tambahkan, kok Legio Maria menjual bunga setangkai bunga mawar ya? Iya. Karena gini, dana Legio itu tidak boleh meminta dana atau mengajukan proposal. Oh, nggak boleh. Enggak. Jadi Legio ini berkarya mencari uang, mencari dana yang menjual dari apa yang bisa kita lakukan dengan kepintaran kita. Misalnya merangkai bunga, menjual setangkai bunga mawar. Bulan Iya. November kita menjual vas-vas bunga gitu. Terus bisa jadi pemulung juga. Kita Iya. jadi pemulung loh. Jadi kadang-kadang kan tinggal teman yang telepon, Yati, udah banyak di rumahku ya, ambil ya gitu. Jadi kita jadi pemulung. Jadi dari hasil itu kita buat sesama kita juga. Misalnya ya untuk baksos, ya untuk kegiatan ASIES. Nah nanti saya Iya. akan jelaskan itu Mm-mm. ASIES itu. Jadi untuk kegiatan baksos, ASIES, terus untuk anak-anak yang membutuhkan, terus keluarga-keluarga yang membutuhkan. Karena gini, Legio itu tidak bisa memberi sesuatu kepada orang yang dikunjungi. Itu memang seperti itu. Tapi kita akan memberinya setelah kita bukan kunjungan gitu. Kita Oke. mengirimkannya. Iya. Nah, tadi kan ada kata-kata ASIES kan. Asia. Ya, mungkin kita jelaskan sedikit. Iya. ASIES itu adalah, kalau Legio itu kan ada
pengucapan janji. Pengucapan Setelah 3 janji. bulan kita tuh ada pengucapan janji. Bukan pelantikan seperti itu, Bu. Pelantikan, Oh, ucap seperti janji pelantikan. pelantikan itu per presidium. Oh, per Presidiumnya kalau presidium. presidium dilantik otomatis semua kita udah menjadi Legio Maria. Tapi kita Oh. kan harus ada ucap janji. Iya. Ucap janji itu tidak menakutkan atau tidak atau terikat. Kan orang Iya, kadang-kadang wah aduh, takut ya gitu terikat ya. banget nih Dekat banget nanti. sama Bunda Maria Iya. gitu. Enggak lah, sebenarnya ucap janji itu seperti kita tuh berjanji setia dengan pelayanan kita, berjanji dengan rapat kita yang harus datang. Nah, Astias itu adalah pembaharuannya janji Legio. Oh, pembaharuan. Iya, jadi kita berjanji lagi. Jadi di bawah Komisium Palembang itu diundang semua legioner untuk berjanji pembaruan janji. Di situ kan ada kata-kata aku adalah milikmu ya Ratu dan Bundaku. Milikku, semua milikku adalah milikmu. Jadi itu yang pembaruan janji kita di situ setiap tahun. Setiap tahun. Setiap Oh, tahun. Atau ada bulan tertentu? Uh, biasanya ditentukan oleh Dari komisium. Ya, setiap tahun dan 1 tahun sekali itu biasanya ada namanya misa tahunan. Itu Misa juga tahunan. biasanya bukan di bawah komisium tapi di bawah Senatus Jakarta semua berkumpul menjadi satu. Itu bisa 3.000 sampai 50 orang. Ini satu tempat berarti ya Bu ya? Kali ini akan di Palembang. Oh, berarti kali ini di Palembang. Tahun ini ya Bu ya? Tahun ini bisa di Jakarta, bisa di Pontianak, di mana di bawah Senatus Jakarta, di bawah Senatus kota, di bawah Senatus Jakarta tuh bisa Senatus berkeliling untuk misa tahunan. Oh gitu ya Bu Iya. ya. Jadi kita memang sudah satu rumah, satu keluarga dari Legio Maria dan pasti bertemu setiap tahun ya Bu ya. Nanti mungkin bertukar sharing gitu. Luar biasa. Rio berminat? Pelan-pelan ya Rio. Sama. Dari Legio Maria juga memulung ya Bu ya, berusaha mencari OMK juga. OMK juga. OMK datang ke rumah saya loh. Iya, benar. Hasil mulungnya Legio tak kasih OMK semua. Iya. Bisa saling bantu ya, berarti bisa collab karena kan sama-sama naungan bawah gereja juga. Benar. Jadi saling membantu juga sesama komunitas. Betul. Luar biasa. Dan itu juga aktivitasnya banyak ya. Banyak sekali. Cinoni juga mungkin seperti di sini dan mungkin juga di Teresia saya ada berapa kali misa ya, saya warga paroki SMRR ada juga tugas mungkin di Teresia. Ya mungkin ada dengar atau berdoa rosario mungkin ya Bu ya sebelum misa ya Bu ya. 1/2 jam sebelum misa itu khusus untuk bulan Maria aja, bulan Mei Maria. dan Oktober. Oh, Mei dan Oktober. Itu yang mengisi selalu Legio Maria. Legio Maria. Selalu Legio Maria. Selalu Legio Maria. Legio Maria ini kan dijamin, ini kan ada 5 presidium ya. Kalau di paroki Noni baru 1. Di GA 1, BRI ya Bunda Rahmat Ilahi. Kalau di GA Maria Assunta, kalau di Tresia Benteng Daud, Bunda Gereja dan Bunda Penolong Abadi. Di Bungo 1, Ratu Rosario. Nanti akan ditemu akan karena mau launching juga ya Bu ya. Jadi ada 6 presidium masuk 7 presidium. Itu setiap misa berarti Bu kalau yang di Teresia. Setiap misa pagi, siang sama sore. Pasti ada yang sudah dibagi tugas gitu, harus konsisten berarti ya Bu ya. Kalau di sini belum kali ya. Belum. Iya. Karena di sini masih anak-anak. Ada mistinar nggak mungkin? Iya, jadi mungkin sobat-sobat Ruang Sejiwa juga udah mungkin yang belum tahu tadi Rio ya, mungkin Ibu juga Bu Yanti tadi bilang mungkin Legio Maria tersembunyi tapi nyata ya Bu ya. Senyap tapi nyata gitu pelayanannya tapi nyata dan mungkin juga bisa dilihat dari sobat-sobat Ruang Sejiwa ataupun juga penonton yang di rumah mungkin seperti itu bisa dilihat dari kegiatan di paroki Santa Maria Ratu Rosario dan juga mungkin bisa dilihat bukti nyatanya di paroki Santa Teresia atau di Gregorius Agung. Iya, Gregorius Agung juga mungkin ada kegiatan-kegiatan yang lain pastinya ya Bu ya. Bu, saya juga mau menanyakan apa hubungan Legio Maria dengan umat Katolik dan juga semangat apa yang diberikan Legio Maria khususnya mungkin untuk kami orang muda seperti itu Bu, atau mungkin seperti Rio ya yang jomblo mungkin gitu ya Bu ya. Maaf ya Rio ya. Ya mungkin sobat sejiwa mungkin ini Rio nih jomblo gitu. Apa Bu semangatnya atau mungkin karena Rio butuh pasangan jadi berdoa curhat sama Legio Maria atau mungkin apa Bu yang mau dikasih ke kami mungkin kaum muda
biar menumbuhkan semangat kami biar bisa ikut Legio Legio Maria. Maria. Atau mungkin kan Rio cuma butuh pacar nih Bu, nanti sudah punya pacar, atau saya mau punya pacar yang serius, misal nanti udah dapat sudah saya Iya, pergi. betul. Kan nggak Iya. harus seperti itu ya Bu ya, kita Pastinya. berdoa harus konsisten, dan juga konsisten bersama Legio Maria, juga konsisten disiplin juga Bu Iya, ya. betul. Ya mungkin apa ini Bu, Iya. semangat untuk kami gitu Dari Nodi Cenoni. mau dibicarakan dulu. Ya mungkin ya kalau untuk kita eh, emang banyak sekarang anak-anak kaum muda itu kita cukup prihatin ya kalau saya Iya. bilang gitu, cukup prihatin gitu. Tetapi dimana kita juga harus belajar untuk menyelami eh, mereka mereka nih hobinya apa, baru kita bisa masuk ke mereka, dan juga semangat yang kita harus tunjukkan kepada mereka. Ayo kita sama-sama melayani Tuhan sama-sama gitu kan. Dimanapun kita bisa melayani gitu kan. Melayani itu tidak hanya mesti di dalam gereja ataupun paroki sendiri gitu, tetapi di luaran bahkan di masyarakat luas pun kita bisa melayani gitu. Ayo kita lebih semangat lagi gitu kan. Gimana kita harus melayani, harus mempunyai kasih dan juga semangat yang jangan ada kasih yang mula-mula. Oh, kasih mula-mula. Terus kita pertama tuh udah semangat banget sekali, udah Terus menurun. dapat apa yang kita inginkan, Iya. langsung drop gitu. Drop. Bukan anak muda saja ya, mungkin kita juga semuanya Iya. pernah mengalami seperti itu. Tetapi di saat kita konsisten dan kita ingat sama Tuhan Yesus dan juga Bunda Maria, percayalah apapun yang kamu minta Tuhan akan memberinya gitu. Jadi jangan pernah kita capek untuk melayani Tuhan. Kita sama-sama melayani Tuhan. Di saat kita ngomong capek, nanti Tuhan ngomong capek, kamu juga ngomong capek sama aku. Iya. Takut kan Takut kita, ya, takut Rio, cemas. cemas Iya, iya, gitu. iya. Saat Tuhan udah cuek sama kita, kitanya udah ayo Tuhan bantu aku, enggak malas, aku mau bantu yang lain aja. Iya, gimana Jangan ya? sampai seperti itu. Mm-mm. Jadi di saat ada kesempatan, marilah kita melayani Tuhan bersama-sama. Iya, mungkin dari saya untuk kaum muda gitu. Saya ini Legio Maria dari OMK loh. Oh, dari OMK Bu ya. Dari awal-awal OMK masuk nih. kuliah loh. Wah, puji Iya, Tuhan. sempat selain Legio Maria kan dulu saya kegiatan semua OMK saya ikut, PMKRI apa PMKRI, semua iya. itu ikut kan. Kalau saya kan di Jakarta, Iya. selama ini kan di Jakarta. Jadi saya ikut semuanya sampai pernah kerja ya stop sampai sekarang. Rasanya kalau kita udah cinta sama Legio Maria, rasanya nggak ada hal-hal lain yang bisa merubah kita. Nah kalau khususnya untuk OMK, kalau saya pernah mengalami OMK, senang-senang aja kalau ikut Legio Maria, karena Legio Maria itu nggak seperti ya kaum ibu-ibu, kaum emak-emak, Iya. kaum yang orang-orang dewasa. Nah kita mengikuti kalau OMK itu kan pasti dipimpin oleh OMK, nggak Iya. mungkin dipimpin oleh emak-emak atau orang-orang dewasa, enggak. Jadi kegiatannya adalah kegiatan OMK. Kegiatannya Jadi apa kegiatan OMK dulu kalau saya di Jakarta malah seru, ada kafe rohani, Oh, ada iya. retret OMK, ada apa. Tapi kita mendukung. Waktu zamannya Beteng Gading juga banyak anak-anak OMK kan. Iya, Benteng Tapi Gading Teresia. kami mendukung kegiatan mereka. Ayo yuk kita buat rekoleksi dengan cara OMK. Gimana dengan cara OMK yang membuat menarik? Kalau saya bilang gini, cobalah bentuk Legio Maria di OMK. Kita kemaskan Legio Maria itu Legio Maria OMK dengan caranya OMK. Tapi cara rapatnya memang tidak bisa kita ubah, tapi cara tugas dan pelayanannya bisa kita ubah sesuai dengan OMK, kegiatan OMK. Jadi saya berharap ayo bergabung ke Legio Maria OMK. Iya, mungkin ini saya sobat-sobat berharap Trans banget Jiwa ya. gitu. Saya ini Iya. dapat tantangan juga dari Komisi Palembang. Ayo Wiyanti, Gerakan OMK, ya. katanya Iya. ayo OMK, katanya gitu. Saya merasa, aduh berat ya OMK gitu. Jadi mungkin dengan adanya podcast ini kita mengajak para OMK gitu, jangan takut masuk Legio Maria. Iya. Karena kita akan kemaskan menjadi Legio Maria OMK yang membuat menarik, pelayanannya menarik, kegiatannya menarik, dengan retretnya menarik.
Lah kita jaga yang kaum emak-emak juga, ibu-ibu, orang dewasa. Kalau retret tuh udah kayak anak kecil juga. Iya. Iya, kita Mm-mm. kayak udah kayak anak TK, nyanyi-nyanyi segala macem. Ya itu memang nggak harus Legio Maria, nggak harus kayak kata orang mah harus seperti ini, enggak. Ya mungkin monoton berdoa Enggak, gitu tidak, ya. Enggak ya. enggak. Sama lah. Kegiatannya Iya, banyak banyak sekali kegiatannya dan menarik. dan menarik. Camping, kita sering camping, mancing. Jadi Menarik, di Rio. luar gitu, seru, Seru ya. Iya. Seperti kami kemarin kita rapat kemarin di Tugu Nanas. Oh ya. Karena yuk keluar yuk sekali-sekali gitu kan. Jadi minggu kemarin kebetulan pas ada waktu, jadi kita kemarin rapat legionya itu di Tugu Nanas. Iya, kami sering camping, begadang loh. Gitu, Bu. Kita ini begadang main-main, bermain seperti anak kecil gitu. Oh, jadi mungkin ketika kita kan namanya suatu komunitas atau hubungan itu pasti ada up and down ya, Iya Bu ya. pasti. Ya mungkin di saat kita lagi down nanti bisa diselingi Iya. dengan kegiatan-kegiatan rekreasi, tapi tetap dengan mungkin kita udah punya kegiatan atau jadwal yang mengunjungi tetap nanti setelah itu. Jadi nggak isinya mungkin pelayanan atau rapat aja, enggak ya. Iya, happy juga. Berarti Legio Maria tidak seserem itu ya, teman-teman. Betul. Ya kamu gabung. Iya, berarti Legio Maria. iya, walaupun mungkin tidak tidak apa ya Bu ya tadi terkenal itu ya, mungkin Iya. tadi Ibu bilang yang Tidak enggak terkenal. jor-joran tapi ada. Tetap ada, hidup panjang umur. Iya. Ya Bu ya, Iya. karena paling lama itu dari Kalau tante perlu murah saya. rezeki ya. Murah Murah rezeki, rezeki panjang juga. umur, sehat badan semua. Iya, amin. Ya karena Iya. memang itu komunitas yang panjang Iya, umurnya. karena kita beda dengan devosional yang lain kan. Mereka ada retret yang mengundang ini, mengundang Iya. itu ya. Kalau kita kan enggak. Kalau kita memang serba rahasia, bukan serba rahasia ya, pelayanan yang memang tidak harus diketahui orang gitu. Jadi kalaupun kita retret atau rekoleksi kan hanya untuk lingkup kita, tidak mengundang orang lain gitu. Kita tuh begini, kita itu pengennya anggota itu nggak perlu banyak, yang dipaksakan. Saya berharap gini, setiap orang yang mau masuk Legio Maria memang mereka dari hati mereka masing-masing. Iya. Kalau kita menarik orang dengan cara apapun, itu akan sebentar. Iya. Kalau dia memang dari hati dia datang ke Legio Maria dan mau melakukan pelayanan apa yang ada di Legio Maria, dia akan bertahan. Betul. Jadi intinya dari hati ya Bu ya. Iya, dari hati. Dan satu lagi harus setia juga. Gitu. Setia Rio. Siap, Jadi setia. udah punya pacar? Belum. Proses nanti Proses. setia, Nanti tapi kita jangan setia doain aja jomblo. Perlu kita Iya, doain nanti ya. kita doain Rio, tapi jangan setia jomblo Rio. Lu mau jadi romo. Gak apa-apa, nanti boleh juga ya mungkin mulai nanti mungkin OMK akan collab. Iya, nanti. betul. Jadi memang isi Legio itu bukan mama aja Bu ya, atau harus perempuan aja Bu? Karena enggak ya. Mungkin ya, mungkin kaum awam tuh gitu. biasa senior campuran kan. Mungkin awam ya Bu, Legio Maria kan devosinya kepada Bunda Maria, mungkin isinya mungkin Wanita semua, cewek ya wanita. semua. Ini pikiran ini Bu, pikiran ini. Oh enggak ya Rio, berarti bisa kita OMK juga bisa ikut Legio Maria. Rata-rata kan kalau di Palembang itu kan frater. Iya, calon-calon romo semua. frater. Ini Legio Marianya, seminaris. Namanya Legio Maria Seminaris. Itu semua ada. Mau di Palembang, di Jakarta, selalu ada Legio Seminaris. Makanya kalau romo-romo biasanya lebih kenal Legio Maria karena mereka tuh pernah menjadi Legio Maria. Pernah menjadi legioner. alumni semua berarti. Alumni semua. Kayaknya yang aku alumni. Tante aku waktu itu Legio Maria juga. Itu luar biasa. Jadi itu ya Bu ya, semangat untuk kaum muda juga, ajakan untuk kita juga, mungkin sobat-sobat Ruang Sejiwa juga mungkin yang di rumah ini udah ajakan dan tawaran yang sangat luar biasa yang diberikan gereja sangat luas, banyak juga devosi yang komunitas lain, terkhususnya pada saat ini Legio Maria yang sangat luar biasa, pelayannya bukti nyata ya Rio ya. Dan juga mungkin ada doa-doa yang mungkin belum kami dengar ya, seperti tadi rosario berantai seperti itu, dan itu harus konsisten ya Bu ya. Itu tugas. Tugas. Sebenarnya gini,
Legio Maria itu selain tugas Rosario Berantai itu ada namanya bunga-bunga rohani. Bunga-bunga rohani. Bunga-bunga rohani itu adalah janji kita kepada Tuhan, janji kita kepada Bunda Maria. Isinya apa gitu? Kita harus ada misa harian, aku percaya Bapa Kami, Salam Maria, Rosario, Jalan Salib, puasa, mati raga, kitab suci, doa-doa lain. Nah, biasanya kita isi. Kita mau ikut yang mana? Kalau misa itu tidak termasuk misa minggu ya, jadi Iya. misa harian. Oh, Nah, misa kalau harian. yang doa-doa lain yang misalnya Salam Maria aku mau 10 kali. Jadi tidak dilaporkan. Jadi janji kita kepada Bunda Maria, aku mau berdoa 10 kali. Jadi dalam satu minggu itu kita harus berdoa 10 kali. 10 Yang lain kali. misalnya aku mau puasa. Jadi kita harus puasa. Jadi kita tulis di situ, tulis berapa kali. Nah, itu doa itu biasanya itu janji kita kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Jadi kita tidak melaporkan. Jadi kalau kita nggak melaporkan, otomatis kita Bunda, aku minta maaf ya Tuhan, aku minta maaf ya, di dalam rapat otomatis kita Oh seperti iya, itu. kita Gitu. sebutkan kesalahan kita Iya, tadi. iya, Oh, gitu. Nah, itu namanya bunga-bunga rohani. Bunga-bunga Iya. rohani. Jadi kalau emang nggak terlaksana ya kita doa, kita mengakui kesalahan gitu ya Bu ya. Tapi kalau bisa ya konsisten gitu Iya. ya Bu ya. Nah, Legio Maria itu juga kan namanya ada buku pegangan. Ada buku Ini namanya pegangannya. buku pegangnya itu seperti kitab sucinya Legio Maria. Isinya tuh bukan tentang maksudnya bukan tentang Legio Madep semua. Ini tentang ya mungkin Madep sini aja Bu. Oh, Mungkin iya, oke. sobat-sobat Ruang Sejiwa Iya. mau lihat. Penasaran kan? Iya. Mana bukunya? Iya, mungkin. Nah, ini namanya kitab sucinya Legio Maria, buku pegangan. Buku pegangan. Dan ini adalah doa Buku dari doa. Legio Maria. Jadi kalau buku pegangan ini biasanya kan setiap minggu tuh ada dibacakan, kita pilih salah satunya. Dan di dalamnya itu tuh ada tentang Alkitab juga gitu. Iya. Jadi kita harus memberi renungan. Jadi setiap kali rapat pun kita ada renungan dari Legio Maria. Dan ini bisa kita samakan dengan Alkitab juga ya gitu ya. Gitu. Jadi harus ada renungan dari buku pegangan ini. Kita bisa ambil dari kutipan-kutipan Alkitab juga ada di sini. Iya. Jadi kita selalu mengatakan buku sucinya Legio Maria. Nah, Bu, ini pembicaraan kita udah panjang, Iya. pembicaraannya menarik sekali dan sangat berisi untuk kami yang mungkin belum tahu, khususnya juga OMK. Dan ternyata Legio Maria seasik dan menyenangkan. Jadi doa juga menyenangkan, bisa rekreasi, doa, dan juga komunitasnya luas ya ternyata. Kita punya sampai dari berarti dunia ya Bu ya? Dunia, bukan katakan Indonesia aja. Berarti ya, berarti mungkin bukan keuskupan Palembang aja, tapi kita udah dunia Legio Maria. 160 negara. 160 negara, Rio. Kamu satu negara aja belum semua kita ya. Ikut Legio Maria ya, nanti sudah punya teman sampai ke 160 negara. Mungkin Rio ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin untuk kepada sobat-sobat OMK yang di luar sana Kak ya, yang belum apa sih itu Legio Maria, bisa saja kita join kepada Legio Maria, bisa saling kolaborasi gitu teman-teman sekalian. Ya, ini kan udah menarik banget. Mungkin terakhir Ibu untuk kami atau juga untuk sobat Ruang Sejiwa, mungkin kesimpulan dari Legio Maria, mungkin Cenoni juga mungkin ajakan khusus untuk sobat-sobat Ruang Sejiwa, khususnya juga yang ada di Paroki Santa Teresia, Paroki Santa Maria Ratu Rosario, mungkin bisa ajakannya untuk kami bergabung seperti itu. Kesimpulannya untuk kami semua, gitu, Ibu dan atau Cenoni. Ya, boleh. Silakan dulu yang baru aja. Iya. Oke, ayo marilah kita bergabung bersama dengan Legio Maria. Kami di sini tidak memaksakan, tetapi kami emang benar-benar mencari yang dari hatinya, merindukan suatu pelayanan, membantu sesama kita melalui kita berdevosi juga kepada Bunda Maria dan untuk melayani Tuhan Yesus kita sendiri melalui perantaraan perpanjangan doa juga gitu kan. Jadi marilah kita bergabung dengan Bunda Maria berdasarkan hati kita tanpa paksaan yang pasti gitu Bu ya.
Kalau ya untuk OMK mari bergabung bersama Legio Maria. Legio Maria itu tidak menakutkan, tidak seperti apa yang diceritakan orang gitu. Legio Maria itu asik loh, bisa kita buat kafe rohani, retret, bisa kemasan OMK-nya juga eh, enak ya gitu ya seperti kemasan OMK. Jadi bisa mengikuti apa umur Umur ya Bu umur ya. ya Ada gitu. kategorinya sendiri nanti Iya dibagi. gitu. Jadi jangan takut untuk bergabung bersama Legio Maria khususnya OMK. Khususnya OMK Iya. ya Bu ya. Dan juga tahun ini kan juga merupakan tahun Tahun devosional devosional. ya Bu ya. Jadi sangat luar biasa juga kita sama-sama berdevosi ya Cenoni ya. Gitu. Oke, baik Bu Yanti, Cenoni, terima kasih sudah menemani kami ya Rio ya Betul sekali. di podcast Ruang Sejiwa episode ketiga. Terima kasih udah memberikan ilmu, pengetahuan, dan juga tips semangat buat kami dan khususnya sobat-sobat Ruang Sejiwa juga ya Rio ya Betul, Kak. pastinya. Khususnya untuk Rio juga nih ya, agak jomblo, mungkin nanti berdoa bersama Legio Maria dan juga bisa minta doa ya, berarti Bu ya. Nanti sobat-sobat Ruang Sejiwa bisa menemui Cenoni, Bu Yanti, seperti itu. Dan kita udah sampai di penghujung podcast kita. Sebelum itu kita mau coba jargon sekali lagi ya Bu ya, Cenoni ya. Oke, kita mulai jargon kita. Ruang Sejiwa, satu hati, satu jiwa, wartakan kasih Kristus. Sampai jumpa di podcast Ruang Sejiwa episode selanjutnya. Salve! Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan juga share video ini kepada teman-teman yang lainnya. Ya, betul sekali. Dan jangan lupa saksikan episode selanjutnya.